Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kawan-kawan semuanya, pertemuan di hari ini 8 Maret 2021 di malam hari, sore menjelang malam hari ini pukul 18.30, saya akan menggabungkan dua kelas yang harusnya pagi sama satu kelas ya. Saya belum begitu hafal nama kelasnya. Kemudian ini angkatan berapa sih? Ini saya sampai kelupaan ya. Angkatan berapa kan? 2019? 2017. Oh, 2017. Oke. Nampaknya memang saya akan banyak mengajar angkatan-angkatan yang sudah cukup matang dalam berpikir gitu ya. Karena saat ini kalian sedang menyelesaikan tugas akhir juga gitu. Kemudian sebelum saya lanjutkan, perlu ada kesepakatan mengenai perkuliahan ini karena mungkin bisa jadi perkuliahan full daring seperti ini terakhir kalinya akan dilaksanakan di semester ini saja. Insya Allah nanti pertengahan bulan sudah mulai normal atau setidaknya blended learning. Artinya akan ada perkuliahan tatap muka, namun akan ada perkuliahan daring seperti ini. Tapi kemungkinan besar sih untuk semester ini masih tetap akan daring gitu ya, mengingat mahasiswa maupun pengajar itu baru mendapatkan hak vaksin berbarengan dengan hak yang akan diperoleh oleh masyarakat. Dirjen Dikti Pak Nizam, Prof Nizam itu juga baru hari ini, baru kemarin kalau enggak hari ini juga mendapatkan vaksin gitu. Itu baru dirjennya, artinya nanti kita masih ya perlu beberapa waktu lagi. Kemudian mengajar angkatan 2017 itu ada senangnya, ada enggaknya gitu ya. Senangnya karena kalian sudah terbiasa dengan metode perkuliahan yang dilakukan selama ini, kemudian kalian lebih cepat tanggap gitu ya. Itu positifnya. Negatifnya adalah ketika diminta mengerjakan sesuatu gitu, terkadang meresponnya tidak bisa segera dikerjakan karena kalian masih punya kewajiban yang harus dikerjakan. Di kelas ini barangkali, di dua kelas ini barangkali masih ada yang belum seminar ya? Atau sudah semua? Belum, Pak. Sementara waktu juga sudah nggak banyak lagi, kawan-kawan. Itu tetap harus diprioritaskan. Sebenarnya saya tipikal pengajar yang punya banyak toleransi sih. Tapi kadang-kadang mahasiswa itu tidak semuanya bisa menerima toleransi itu dengan baik. Contohnya semester lalu, saya ngasih nilai ke mahasiswa A-, padahal harusnya kalau mau jujur sih yang bersangkutan itu dapat B aja sudah bagus banget gitu ya. Itu pun masih komplain sih enggak gitu ya, cuma konfirmasi ulang, Pak kok saya dapat A- ya gitu kan, kok saya barangkali kesalahannya apa gitu kan. Sebenarnya nggak apa-apa sih tanya, cuman ketika memang memiliki kesempatan lain untuk dilakukan asesmen ulang, untuk saya nilai misalkan langsung gini ya lewat Zoom, itu saya sangat yakin untuk bisa dapat B aja yang bersangkutan pasti cukup berat mendapatkannya. Nah, sebelum kelas ini dimulai selama satu semester, selama 14 kali pertemuan ditambah 2 kali asesmen atau ujian, kita perlu melakukan kesepakatan dulu kawan-kawan. Kira-kira dari kuliah-kuliah sebelumnya yang perlu diperbaiki itu apa sih gitu ya. Barangkali selama ini kalian juga mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran yang seperti ini. Ada nggak yang mau ngasih masukan nih? Harus ada sih sebenarnya, cuman siapa dulu yang mau ngasih masukan nih?
Oh ya, salah satu kendala saya ketika kuliah daring kayak gini, karena saya nggak ketemu mahasiswa langsung gitu ya. Jadi untuk berkomunikasi itu cukup sulit sih gitu. Kemudian saya tidak bisa memastikan saya tidak bisa memastikan apakah yang bersangkutan itu benar-benar dalam keadaan baik ketika melakukan perkuliahan atau tidak gitu ya. Karena beberapa kali saya lihat mahasiswa tuh kuliah sambil nongkrong gitu misalkan. Bahkan kuliah sambil jalan gitu. Ada yang sambil di motor gitu ya. Ada yang sambil jalan di mall gitu enggak. Ya, mau dilihat dari mau dilihat sisi salahnya ya ada, tapi kalau mau dilihat dari sisi benarnya ya ada juga lah gitu. Saya mau minta pendapat teman-teman siapa? Tadi kayaknya sudah ada yang open mic ya. Aku nggak mau. Mbak Ketsia. Mau berpendapat? Kenapa emang? Apa? Ya, mic-mu kebuka ini. Kamu mau berpendapat atau gimana? Assalamualaikum Pak Tama. Ya, silakan. Saya suka untuk lebih ke arah perkuliahan yang kita buka forum-forum diskusi gitu Pak Tama. Kamu nggak buka video ya saya ini, kira Mas? jarang banget. Iya Pak. Ini saya belum bisa lihat kamu nih. Saya Iya. cuma dengar suaramu aja. Bisa nggak dibuka video? Ya ini sudah Pak. Oke. Jadi untuk perkuliahan ini kita juga saya kira teman-teman banyak apa itu namanya skripsi dan lain-lain. Mungkin dalam kuliah semester ini lebih ke arah diskusi, sering diskusi setelah disampaikan materi dari Pak Tama, menyelesaikan suatu masalah gitu. Saya kira lebih ini sih Pak, maksudnya membuka wawasan. Saya ingin seperti itu Pak. Banyak anak kecil. Mungkin ya, terima kasih. Oke. Dibanyakin diskusinya gitu ya, Mas Jalaluddin. Oke. Terima kasih masukannya, Mas Jalaluddin. Kemudian diskusi sih nggak masalah gitu ya. Bahkan saya senangnya diskusi gitu. Mungkin tidak hanya saya, mayoritas dosen-dosen yang lain juga sukanya diskusi gitu. Karena kalau nggak diskusi, terkadang jadi saya pribadi itu memiliki sebuah pertanggungjawaban ketika mahasiswa yang saya ajar itu belum mengerti atas materi yang saya sampaikan, itu masih kayak ada sesuatu yang nggak pas gitu, yang nggak seret gitu. Dan saya nggak mungkin bisa mengetahui tersebut tanpa adanya diskusi gitu ya. Makanya sebagai contoh kecil, sekarang nih saya minta kita berdiskusi sih, brainstorming dulu gitu. Kira-kira yang diperlukan apa sih dalam perkuliahan ini, kemudian penilaiannya bagaimana gitu ya. Misalkan aturan perkuliahan, sebelum masuk ke sana, yang disampaikan Mas Jalaluddin tadi saya setuju ya, diskusi gitu. Nanti akan kita perbanyak lagi. Walaupun mungkin faktanya sih ketika saya buka kesempatan untuk berdiskusi, tidak banyak yang mau memanfaatkannya gitu. Sementara ketika saya menunjuk langsung, itu sedikit ada kendala ya, karena kan kita ini misalkan dari ada 60 mahasiswa yang bergabung, yang ngebuka kameranya itu hanya nggak sampai 5 orang paling.
Artinya kan saya nggak tahu kesiapan kawan-kawan semuanya dalam menerima perkuliahan ini sebenarnya bagaimana gitu ya. Jadi mohon dipahami juga bahwa saya memiliki kendala juga nih ketika daring gitu, dan ini tidak semudah ketika dilaksanakan melalui tatap kelas perkuliahan langsung klasikal seperti sebelum terjadi pandemi. Kemudian yang berikutnya dari kampus itu sebenarnya ada aturan di mana perkuliahan oleh mahasiswa itu harus diikuti setidaknya 75% dari jadwal yang ada. Nah, eh, padahal dari semester lalu ya, kalau saya cek 75% itu kira-kira nanti kalian boleh nggak masuk 3 kali kawan-kawan dalam setiap mata kuliah. Dari semester lalu ketika saya cek, itu banyak sekali mahasiswa yang nggak masuk lebih dari 3 kali. Bahkan barangkali kalian sudah ketahui bersama ya, ada mahasiswa yang dari awal sampai akhir itu sama sekali nggak pernah ikut kuliah gitu. Kemudian terkadang ujian pun juga nggak ikut gitu. Untuk bisa ngasih nilai eh, itu layaknya dapat nilai E ya kalau waktu saya kuliah dulu. Tapi untuk bisa ngasih nilai D itu rasanya saya berat sih. Karena ketika nilai D saya berikan, itu mau nggak mau kalian harus mengulang kembali mata kuliah tersebut di 2 semester berikutnya. Misalkan nih, manajemen retail, kalian saya kasih nilai D gitu ya. Itu tidak lantas kalian bisa semester depan ambil mata kuliah ini lagi, nggak bisa kawan-kawan. Karena kan semester depan mata kuliah ini sudah nggak keluar. Keluarnya itu tahun depan. Apalagi kalian angkatan 17. Lebih gampang lagi begini. Misalkan saya kasih kalian nilai D, itu jelas kelulusan kalian akan tertunda, wisuda kalian akan tertunda, yudisium akan tertunda, dan kalian harus extend 1 tahun lagi kawan-kawan untuk bisa menempuh mata kuliah yang sama. Nah, yang seperti ini kan kalau bisa jangan sampai terjadi gitu ya. Untuk itu sebenarnya yang saya harapkan sih keaktifan dari mahasiswa gitu ya. Untuk bisa bersama-sama lah gitu. Karena perkuliahan ini sebenarnya bukan hanya kesuksesan perkuliahan ini tidak hanya ditentukan dari diri saya sendiri, tapi juga kalian gitu. Dan sebenarnya kalau mau acuh gitu ya, saya bisa saja tidak memperdulikan sesuatu hal apapun. Yang jelas kewajiban saya ngajar, saya cuma ngajar. Kalau ada mahasiswa yang nggak bisa, saya kasih nilai jelek. Dan saya tidak memikirkan kalau mahasiswa tadi saya kasih nilai jelek, lantas dia nanti harus ngulang gimana, wisudanya tertunda gimana, otomatis dia harus bayar kuliah lagi, 1 semester dia harus bayar lagi, dan seterusnya. Seperti itu sih yang saya rasakan kawan-kawan. Kira-kira ada masukan lagi nggak nih? Saya lebih ini ya, ngomong-ngomong di semester lalu saya juga ngajar angkatan 2017. Nilai nilai relatif sangat saya longgarkan kawan-kawan. Amat sangat saya longgarkan gitu. Karena memang ada beberapa mahasiswa yang IPK-nya masih sangat kurang, dan itu nggak mungkin. Saya kasih B plus aja, itu dia tetap jelek IPK-nya. Padahal sudah saya kasih B plus ya. Dan itu sebenarnya sudah lebih dari cukup gitu. Dibandingkan dengan aktivitas ketika mahasiswa tersebut melakukan perkuliahan. Jadi mau nggak mau ya sudahlah. Sebisa mungkin saya akan bantu kawan-kawan semuanya. Atau saya juga nggak rugi-rugi banget gitu kan. Bukan nggak rugi-rugi banget, sama sekali nggak rugi gitu. Saya mau kasih nilai kalian B, kasih nilai kalian A, itu kan sebenarnya tidak ada kerugian secara material di diri saya. Begitu, kawan-kawan semuanya. Ada lagi yang mau kasih masukan? Perkuliahan ini nantinya akan seperti apa? Kalau mau yang ketat-ketat banget gitu bisa sih. Misalkan kita bikin rule, kita bikin aturan main di mana eh, mahasiswa yang masuk ke kelas harus dalam keadaan video terbuka. Mahasiswa yang masuk ke kelas harus mengikuti tata cara absen seperti yang saya minta, misalkan gitu ya. Itu bisa aja, tapi kan akan memperberat kalian gitu.
Sebenarnya saya sudah mempersiapkan skema si absen gitu ya, sehingga kalian tidak akan mungkin bisa titip absen, kalian tidak akan mungkin bisa absen secara tidak baik dan seterusnya, itu nggak akan mungkin gitu. Cuman ketika diterapkan ya tadi kawan-kawan, pasti imbasnya nanti akan ke diri kalian sendirilah gitu. Padahal ini angkatan 2017. Silakan, ada lagi, saya perlu masukan dari yang lainnya juga. Mbak Alvia, apa kabar Mbak Alvia? Mbak Alvia Nafis. Alhamdulillah kabar baik, Pak. Maaf baru Oke. bergabung, Bapak. Oke. Mbak Alvia ada masukan nggak untuk perkuliahan ini Mbak Alvia? Saya sih juga pengennya diskusi ya, Pak. Karena kan beberapa mata kuliah sebelumnya juga yang diskusi hanya ya sekitar 1-2 mata pelajaran, dan kalau yang diskusi itu juga lebih apa lebih kita sebagai mahasiswa, apalagi juga kan ada yang punya usaha, terus pengen lebih tahu tentang bagaimana kita di lapangan atau bagaimana itu kan nanti jadi lebih berkembang, yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu di antara sesama gitu. Terus mungkin kalau saran saya di per individual itu menyiapkan beberapa pertanyaan, mungkin minimal 1 gitu, untuk supaya aktif dari teman-temannya. Oke. Dari saya itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Alvia. Jadi memang tadi hampir sama ya sama Mas Jalaluddin, intinya sih diperlukan diskusi gitu. Cuman bagaimana caranya agar semua mahasiswa itu mau berdiskusi ya? Karena ketika dipersilahkan paling ya cuma ada beberapa orang aja sih yang mau gitu. Oke deh, coba ya misalkan kawan-kawan ini kan sebagai pengawal kuliah ini, saya kan memberikan kesempatan bebas nih. Saya memberikan forum diskusi bebas gitu. Karena nanti kita akan melakukan ini selama 1 semester ke depan, selama 16 kali pertemuan ditambah dengan ujian. Kira-kira menurut kalian format yang baik itu seperti apa? Tadi sudah ada Mas Ahmad Jalaluddin dan Mbak Alfia Nafis yang memberikan masukan. Kira-kira yang lainnya siapa lagi nih yang mau menyusul memberikan masukan? Halo? Kok kita diem-dieman kayak lagi marah-marahan aja? Siapa yang mau kasih masukan berikutnya? Halo, Pak. Siapa? Ayo. Hah? Nggak apa-apa, ngobrol santai aja. Ini kan banyak nih, ini mahasiswa senior semua, luar biasa semua. Mas, siapa nih? Ada Mas Rudiantoro, ada Mas Denny. Ini kan udah mahasiswa berpengalaman semua nih. Ada Mbak Dian, Mbak Kalimatus Sadiah. Ayo, saya perlu lebih banyak masukan kawan-kawan agar kedepannya nanti nggak salah. Atau mau coba toh, kita coba di 2 kelas ini perkuliahan yang ketat gitu.
ketat dari sisi segalanya ya. Nanti penilaian saya juga akan betul-betul objektif. Kalau memang yang dapat A itu artinya memang mahasiswa yang benar-benar layak untuk mendapatkan nilai A. Karena semester lalu penilaian saya nggak objektif. Saya sampaikan terbuka ke kawan-kawan semuanya gitu ya. Barangkali ada yang saya ajar. Masih banyak unsur tambahan nilai kemarin gitu ya. Bahkan beberapa sesi saya berikan konversi secara cuma-cuma gitu ya. Bisa jadi misalkan di sini ada yang sudah paham, kita mau berbicara tentang manajemen retail. Barangkali ada yang sudah ekspor atau memang bekerja di retail modern. Bisa jadi yang bersangkutan nggak perlu ikut kuliah lagi gitu. Itu nggak ada masalah sih bagi saya. Siapa lagi? Masa angkatan 2017 diminta ngomong masih takut sih? Nggak kan ya? Masa masih takut, masih 2017 loh kalian. Bentar lagi udah nggak jadi mahasiswa nih. Mas Denny, ayo mau komentar apa Mas Denny? Iya, Pak. Jadi sebenarnya kalau boleh saya sampaikan keluh kesah saya beberapa teman saya dari pengalaman-pengalaman semester kemarin yang mata kuliahnya secara daring itu rata monoton. Terus kalau lewat Zoom itu keterbatasan waktu, jadi penyampaiannya kurang maksimal. Terus interaksi dengan mahasiswa itu kurang sehingga minat untuk memahami mata kuliah yang disampaikan itu kurang, Pak. Sehingga kadang kalau diajak masuk kelas itu agak kayak wegah-wegahan gitu loh, Pak. Lah, untuk menemukan win solution-nya supaya antara mahasiswa dan dosen itu ada chemistry itu saya belum ada pandangan untuk kedepannya. Tapi itu saya ingin membicarakan mengenai keluhan-keluhan beberapa mahasiswa termasuk saya juga. Itu kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Denny. Kalau di saya sih buru-burunya enggak gitu ya. Insya Allah Zoom yang saya gunakan ini sudah premium. Kita mau nonstop kan 24 jam pakai Zoom ini juga nggak akan mati dia gitu ya. Iya, Kitanya Pak, dulu, siap. kitanya duluan yang akan mati daripada Zoom-nya. Tapi tidak dipungkiri, beberapa kali semester lalu saya melakukan perkuliahan itu juga cepat gitu ya. Saya coba metode perkuliahan cepat, tapi sisanya diberikan dalam bentuk penugasan. Artinya karena memang harus diakui ini banyak kekurangannya ya sistem daring seperti ini. Tapi daripada tidak ya mending daring gitu ya. Ini keluhan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan pun juga seperti ini. Kritikan banyak sekali gitu, tapi ya daripada enggak gitu. Ketika mau dilaksanakan juga belum bisa tetap buka secara langsung. Kemudian keburu-buru, kalau saya sih enggak ya keburu-buru. Cuman memang beberapa kali perkuliahan saya lakukan secara cepat, gitu, bukan terburu-buru. Kemudian saya berikan penugasan yang akan dibahas di pertemuan berikutnya dengan tujuan saya perlu memastikan apakah mahasiswa ini paham nggak dengan materi pekan lalu yang saya sampaikan cepat dan mereka masih saya minta untuk belajar sendiri. Kemudian yang ketiga, mahasiswa masih ogah-ogahan gitu untuk masuk gitu karena mungkin nggak paham dan sebagainya. Kalau mau cuek sih ya Mas Denny, sebagai pengajar di perguruan tinggi yang diajar adalah mahasiswa, itu sudah tidak memperdulikan hal itu lagi sih. Idealnya seperti itu. Dosen itu masuk ke kelas gitu ya, menyampaikan materinya, mau yang datang 1 orang, mau yang datang 1.000 orang, dia tetap menyampaikan materinya. Kalau misalkan mahasiswa melakukan tindakan yang menyalahi aturan, jadi misalkan tidak mengikuti perkuliahan lebih dari 3 kali, ya otomatis mau nggak mau dia harus dapat E. Sebenarnya sih kalau mau saklek ya, mau tegas-tegasan sih kayak gitu, tapi itu tidak langkah yang tidak akan saya pilih. Saya masih mencari formula yang tepat itu gimana sih caranya perkuliahan ini agar bisa berlangsung dengan asik
kalian juga tetap ngerti materinya kayak gitu. Terima kasih ya Mas Denny Prasetya. Kemudian apa ya? Kalau kalian diminta presentasi materi gitu, seneng nggak sih kalian tuh? Mbak Vivi, seneng nggak Mbak Vivi kalau suruh presentasi gitu? Itu sebenarnya presentasi itu bisa saya indikator yang sangat mudah gitu ya, untuk saya bisa mengetahui apakah mahasiswa yang melakukan presentasi tersebut paham atau tidak atas materi yang sedang dipresentasikan. Karena kalau nggak paham itu akan kelihatan banget sih. Saya coba lanjutkan ke Mas Denny lagi deh, balik ke Mas Denny. Mas, kalau misalkan presentasi gitu gimana sih Mas? Mas Denny. Oke, sebenarnya nggak mas meluruskan maksud dari teman-teman seperti itu. Sorry, agak kepotong Mas. Koneksi saya tidak begitu baik malam hari ini karena saya sebenarnya baru tugas luar. Intinya apa Mas? Bisa diulang lagi Mas? Saya barusan ke logout, saya keluar Intinya sebentar. ini sih Pak, oke. Soalnya saya Mm-mm. juga di desa ini. Yang penting kalau memang seandainya mahasiswa di apa ya namanya ditunjuk untuk berpresentasi mata kuliah, kita dikasih bekal dulu, kita dikasih prosedurnya seperti apa, kalau bisa dibentuk nanti ini bagian presentasi ini bagian presentasi ini. Kalau dibuat tim juga nggak masalah. Yang terpenting bekal kita mahasiswa untuk menyampaikan materi itu nggak takut, nggak nervous, jadi sama-sama enjoy, menyampaikan juga enak. Nanti di backup sama Pak Utama juga. Nanti ketika teman-teman pun ada kurang jelasnya apa segala macam, itu nanti Pak Sutama yang meluruskan, yang membenarkan apa segala macam dari materi tersebut. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, terima kasih Mas. Bisa saya tangkap. Bolehlah gitu. Sebenarnya nggak ada masalah ya. Atau kalau perlu nanti materi saya yang bikin, nanti teman-teman saya minta untuk presentasi gitu aja sih. Tapi sekali lagi kawan-kawan, dalam keadaan ideal saja, dalam keadaan tatap muka secara langsung, itu banyak kendala gitu ya. Apalagi ini perkuliahannya dilakukan secara online. Oke lah, kira-kira saya sudah bisa menangkap gambaran kawan-kawan semuanya. Untuk absen pun nanti saya coba pakai tidak terlalu strict ya. Jadi sebenarnya saya sudah siapkan skema di mana absen itu harus kalian tunggu dulu. Tapi kalau absen Mas Faisal, Mas, kamu sering bolos kuliah nggak sih? Faisal andalan, Pak. Belum ada suaranya ya kayaknya Mas Faisal. Anjay.
Dibuka dulu mic-nya, saya mute kan tadi. Cek 1 2. Suara saya masuk, Pak? Masuk, kayak mau Eh, cek vokal gitu, harus 1 2 tes gitu ya. Silakan Mas Kebiasaan. Faisal. Baik, alhamdulillah saya tidak pernah bolos kuliah, Pak. Dari semester 1 sampai semester 8 untuk mata kuliahnya Bapak Sutama, alhamdulillah saya tidak pernah bolos, Pak. Untuk Dan mata kuliah yang lain bolos terus. oh, enggak, Pak. Saya masuk terus, Pak. Saya masuk terus. Nilainya bagus terus enggak tuh? Alhamdulillah bagus, cuma waktu semester berapa ya? Semester 5 kalau nggak salah, semester 5 Pak, 6 gitu. Sebelum pandemi dari Bapak mata kuliah apa ya? Manajemen pemasaran kalau nggak salah itu C+, Pak. C+. Dan mau mau recourse kayaknya apa namanya? Fokusnya waktu itu kayaknya ke statistik, akhirnya manajemen pemasaran ya nggak di-recourse-kan, Pak. Akhirnya waktu itu semester 6 statistik 2 saya recourse. Begitu, Pak. Oke. Buat Ya. skripsi. Oke. Mas Faisal sudah bagus, masuk terus, saya tahu gitu ya. Walaupun dudukmu kayaknya barisan-barisan belakang terus ya kalau di kelas Mas Faisal. Ini sebetulnya di kamar sih, Pak. Kebetulan habis nyampe rumah. Enggak, Baru kalau nyampe di kelas rumah. pertemuan tatap muka di kelas. Oh, iya, Pak. Sering duduk di belakang, Pak. Nah, kalau daring begini nggak ada depan, nggak ada belakang, Mas Faisal gitu ya. Depan belakang, depan kamera, Pak, adanya, Pak. Oh iya, boleh. Kalau belakang kamera jadi ketutupan nanti kayak saya gini hilang. Oke. Iya, Pak. Adanya background-nya pasti. Oke. Mas Faisal sudah nggak masalah, tapi tetap harus ditingkatkan ya Mas Faisal. Saya masih ingat betul waktu itu, karena jawaban Mas Faisal itu masih banyak yang kurang sesuai gitu. Saya nggak tahu, mungkin Mas Faisal malamnya nggak belajar atau kenapa gitu ya. Jadi nanti kali ini ditingkatkan gitu ya Mas Faisal. Atau kalau perlu siapapun kawan-kawan mahasiswa yang pengen dapat nilai A, bilanglah ke saya gitu ya. Mbak, saya pengen dapat nilai A gitu, nggak ada masalah sih bagi saya. Saya akan melihat apakah usaha yang dilakukan itu sudah sesuai atau belum gitu. Kalau cuman ngomong doang gitu, itu tentunya tidak akan berarti apapun gitu. Cuman kalau saya lihat usahanya serius, kemudian sebelum ada assessment atau ujian belajar, itu akan sangat baik. Oke, terima kasih ya Mas Faisal. Baik, Pak, sama-sama. Terus saya tanya satu hal lagi, kelupaan. Terkait tentang absen Mas Faisal. Misalkan absen itu ini kan kuliah, kira-kira kuliah saya ini 1 jam namanya untuk online ini. Kemudian di satu titik, saya minta kalian untuk absen gitu dengan melakukan sesuatu hal sesuai dengan instruksi saya. Itu kesulitan nggak Mas Faisal? Alhamdulillah tidak, Pak. Terkecuali kalau dari sistemnya sendiri sih, Pak, kalau menurut saya. Kayak contoh aja kan di Verlenda, waktu minggu kemarin itu habis mata kuliahnya Pak Made, mau ngabsen itu, apa itu namanya, mau masuk ke mata kuliahnya Pak Made itu error gitu, kadang error. Kadang masih loading atau sistem dari sananya error gitu, Pak. Oke deh. Gitu. Kalau gitu untuk sistem absen nanti coba saya akan siapkan skema khusus tidak menggunakan Virlenda, walaupun semuanya muaranya akan ke Virlenda gitu ya. Jadi nanti di satu titik saya akan minta kalian menginstruksikan kalian sesuatu, entah kalian buka link atau entah capture gambar atau apapun itu. Kemudian saya minta kalian untuk melakukan absen gitu. Insya Allah ini akan akurat sih.
dan saya melihatnya juga akan enak. Jadi karena kalau kuliah begini ini pasti saya sangat yakin ada mahasiswa yang hanya masuk kemudian audio di off kan, video di off kan gitu. Nanti kalau kuliah udah selesai itu dia nggak ngerti gitu. Itu pasti ada mahasiswa yang seperti itu. Ketika itu terjadi, mahasiswa yang bersangkutan pasti akan miss saatnya absen. Karena absen bisa saya letakkan dimanapun. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir gitu ya. Mulai pekan depan akan saya lakukan. Baik, saya rasa itu sebagai awalan, kemudian saya akan coba masuk ke materi pertama mengenai manajemen pengelolaan barang-barang yang dilakukan secara ecer atau lebih familiar disebut sebagai retail, manajemen retail. Nah, barangkali ada yang belum tahu gitu ya, yang disebut sebagai retail itu apa sih gitu. Paling gampang ketika kita berbicara retail itu coba kalian bayangkan Indomaret, coba kalian bayangkan Alfamart, kemudian coba kalian bayangkan warung-warung kelontong, warung-warung kecil yang ada di sekitar rumah kalian. Itu adalah contoh retail yang paling dekat dengan diri kita. Saya coba bacakan pengertiannya ya. Retail serangkaian kegiatan bisnis yang memberikan nilai tambah pada produk dan jasa yang dijual kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi atau keluarga mereka. Nah, di sini ada salah satu kata yaitu yaitu konsumen akhir. Artinya, retail ini memang ditujukan untuk seseorang yang akan menggunakan produk kita dan tidak untuk diperjualbelikan kembali. Salah satu hal yang paling mudah untuk membedakan apakah dia retail atau tidak itu ini kawan-kawan. Kalau retail itu pembelinya pasti konsumen akhir. Kalau bukan retail, pembeli akhirnya bisa jadi orang-orang yang akan menjual kembali barang yang sudah dia beli. Contohnya ketika kalian beli di pusat grosir gitu ya. Kalian punya warung kelontong, kalian punya toko kelontong, kemudian kalian beli ke toko grosir gitu. Toko grosir Lotte Mart barangkali, Lotte Mart yang wholesale ya, yang grosir. Nah, Lotte Mart wholesale atau Lotte Mart grosir itu dia bukan termasuk retail karena dia tidak memberikan barang-barang secara spesifik kepada konsumen akhir, tapi dia memberikan atau menjual barang-barang itu untuk dijual kembali. Bedanya itu, kawan-kawan. Nah, atau lebih mudah lagi ini ada kata yang cocok, yaitu pengecer. Pengecer merupakan komponen kunci dalam rantai pasokan yang menghubungkan produsen ke konsumen. Retail ini menjadi sesuatu hal yang penting karena tanpa adanya retail, barang itu nggak akan bisa sampai ke konsumen akhir, kawan-kawan. Ini ada 1, 2, 3, 4. Di bagian bawah ada 4 gambar, mulai dari manufacturing. Manufacture ini pabriknya gitu ya. Mulai dari barang dibuat, itu harus melalui wholesaler atau grosir. Nah, nggak mungkin kalau dari barang dibuat, kemudian, sorry sebentar. Mas Faisal, kursor saya kelihatan nggak, Mas? Mouse saya. Bagaimana, Pak? Mouse, kursor. Mus Enggak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan kan ya? Oke. Nah, Kelihatan, Pak. oke, terima kasih, saya lanjutkan lagi. Jadi nggak mungkin barang-barang yang baru saja diproduksi tiba-tiba lompat ke konsumen akhir gitu. Kita langsung beli di pabrik itu kan nggak bisa. Kita mau beli air mineral Aqua, tapi kita belinya langsung di pabriknya sana, di Pandaan misalkan. Itu kan ada pabrik Aqua. Itu kan nggak akan boleh, kawan-kawan.
Jadi harus melewati wholesale atau grosir, kemudian retailer atau pengecer. Nah, fungsinya retailer ini sangat penting karena dia posisinya betul-betul bersinggungan dengan konsumen akhir. Benar-benar bersinggungan dengan konsumen yang akan menggunakan produk tersebut. Itulah dia kenapa retail ini dijadikan salah satu topik dalam kuliah khususnya untuk program pemasaran. Sorry sebentar, saya kelupaan belum cas. Saya break ini dulu ya, 5 menit. Saya prepare charger dulu. Sorry. Oke. Sorry ya, saya lanjutkan kembali. Saya pikir baterainya akan cukup, ternyata enggak. Bisa lihat ini ya, sudah benar ya screen saya saat ini. Balik ke gambarnya tadi ya. Iya, Pak. Oke. Nah, jadi saya lanjutkan kembali. Posisinya sangat penting karena yang ada yang siapa nih teriak-teriak? Mbak Cinta. Posisinya sangat penting karena retailer ini benar-benar ada di satu step sebelum barang atau apapun itu dikonsumsi oleh konsumen. Sebelum barang atau apapun itu digunakan oleh konsumen, itu maksudnya pengelolaannya oleh retailer. Walaupun barangnya bagus, kalau pengelolaan oleh retailernya ini jelek, maka barang itu sampai ke tangan konsumen ini juga akan buruk gitu. Sehingga kunci dari seorang pengecer atau retailer ini menjadi sangat penting. Ini contohnya retailer ya, ada beberapa pasar retailer modern gitu. Kebetulan literatur yang saya gunakan bukunya masih buku asing, jadi contoh-contohnya juga masih banyak yang dari asing. Tapi ketika kita masuk ke Indonesia, salah satu contoh yang bisa mengembangkan retail
yang terintegrasi itu adalah Matahari Department Store. Matahari Department Store itu tokonya ada, gitu ya, tokonya masih ada buka gitu, walaupun beberapa sempat tutup, tapi dia juga masuk ke pasar online. Artinya proses retailing yang dia lakukan itu tidak hanya mengandalkan store yang dia miliki. Bahkan ketika kita buka Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Matahari Department Store itu memiliki official store sendiri gitu ya. Di Shopee ketika kita cek pasti akan keluar. Nah, ini salah satu langkah yang dilakukan oleh Matahari untuk mengoptimumkan pasar mereka. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa retail ini dibutuhkan? Ya, karena tadi yang bisa, misalkan saya nih, saya rumah tangga kecil gitu, saya perlu gula. Sementara ketika saya datang ke pasar grosir, saya boleh beli gula, tapi saya harus beli gula itu dalam dalam jumlah yang besar, dan itu sangat tidak mungkin untuk saya gunakan begitu. Kemudian retail ini menyediakan berbagai macam produk gitu ya. Salah satu contohnya tadi di awal sudah saya sebutkan Indomaret gitu ya. Ketika kita datang ke Indomaret, produk apapun itu ada di sana gitu ya. Mulai dari gula, minyak goreng, mie instan, makanan-makanan kecil, dan yang lainnya itu sangat lengkap sih ketika kita datang ke retail modern seperti itu. Kemudian mengelola persediaan, menyediakan layanan langsung kepada konsumen. Ini saya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya perlu pastikan kembali. Mas Tama, apa kabar Mas? Ya Pak, Alhamdulillah baik. Oke. Bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik ya Mas Tama ya? Insya Allah bisa Pak. Insya Allah bisa ya. Semoga Allah mengizinkan. Mas Tama sudah punya gambaran belum Mas tentang retail? Sudah belum? Hah? Sudah Pak. Sudah ya. Menurutmu penting nggak sih Mas retail ini Mas? Menurut saya penting banget Pak. Karena retail itu kan penghasilannya kan banyak Pak. Maksudnya ada apa ya? Dari grosir ke ecernya kan penghasilannya kan banyak Pak kalau retail daripada grosir yang apa? Keuntungannya sedikit kalau grosir, kalau retail kan banyak. Oke. Terima kasih Mas Tama gitu ya. Oh, barangkali nanti di perkuliahan berikutnya saya akan sering menyapa mahasiswa yang mengaktifkan kameranya gitu ya. Setidaknya saya tahu, dari tadi yang saya sapa nih mahasiswa yang mengaktifkan kameranya, setidaknya saya tahu bahwa yang bersangkutan itu memang serius melaksanakan perkuliahan ini gitu. Atau ketika coba menggunakan bahasa yang lain, setidaknya saya tahu nih bahwa memang benar-benar ada orangnya gitu ya yang menghidupkan kamera, dan barangkali ini nanti juga akan menjadi salah satu indikator penilaian saya untuk menentukan apakah mahasiswa tersebut aktif atau tidak. Kembali ke topik retail, jawaban yang disampaikan oleh Mas Tama tidak salah, namun memang dari masing-masing sisi itu ada sisi baiknya, ada negatifnya gitu ya. Misalkan retail itu keuntungannya lebih banyak, jelas gitu ya.
Kalau grosir keuntungannya lebih sedikit, ya benar gitu. Tapi kalau grosir, kuantitas wholesale ya atau grosir, kuantitas atau jumlah yang dibeli itu pasti dalam skala besar gitu. Kalau retail memang dia bisa menaikkan keuntungan, tapi contohnya tadi saya ke Indomaret gitu ya. Saya beli gula itu kan saya nggak mungkin dalam satu kali beli saya ke Indomaret dan saya beli 100 kilogram gula gitu. Itu kan nggak mungkin. Paling saya ke Indomaret beli paling banyak ya 2 kilo gitu kan. 2 kilo itu udah banyak banget tuh. Karena ketika gula di rumah habis, ya saya bisa ke Indomaret sewaktu-waktu. Begitu ya. Kemudian saya lanjutkan kembali. Apa nggak mau dipencet? Saya lanjutkan kembali. Jadi retail keuntungannya sudah banyak dan retail ini sangat membantu masyarakat gitu ya. Misalkan saya lagi nggak punya duit kan saya nggak mungkin beli ke wholesale gitu ya, ke grosir gitu. Walaupun harganya lebih murah, tapi akan memperberat diri saya karena saya belinya harus dalam jumlah yang banyak gitu. Mendingan harganya agak mahal dikit, tapi saya bisa beli dalam jumlah yang kecil gitu ya. Misalkan tadi gula gitu ya, kalau saya beli di Indomaret 10.000, barangkali kalau saya beli di grosir bisa jadi harganya hanya 7.000 atau 8.000 per kilonya gitu ya. Tapi saya harus beli 100 kilo langsung gitu. Itu kan akan memperberat saya. Artinya peranan manajemen retail di kehidupan masyarakat atau konsumen akhir itu memang sangat erat sih. Dan perusahaan-perusahaan besar itu sudah menempatkan retail sebagai posisi yang sangat penting gitu. Jadi di company itu punya manajer sendiri sih yang bertugas untuk memastikan apakah produk tersebut dapat diterima oleh pasar atau tidak gitu ya. Salah satunya misalkan nih Indomaret mau buka store baru gitu, dia menentukan titiknya ada di mana. Itu salah satunya pasti akan melibatkan manajer retail kawan-kawan gitu ya. Apakah supplier yang wholesale yang akan diambil oleh ya Alfamart itu sudah tepat atau belum. Nah, itu pasti memerlukan pertimbangan dari manajer retail, termasuk harganya bagaimana, kemudian promosi barangnya bagaimana, gitu. Karena retail modern itu biasanya memiliki bargaining cukup kuat gitu bagi produk-produk. Katakanlah Giant, Giant yang ada di Waru gitu ya. Giant perlu promo dari Indomie gitu ya. Giant bisa bilang ke Indofood gitu, Indomie kalau mau lewat retail ini, kalau mau lewat Giant, kamu harus berpromosi. Saya minta sekian pack atau sekian kardus yang digunakan untuk promosi cuma-cuma. Jadi nanti customer yang beli 2 box dapat bonus apa begitu. Dan itu si peretailnya bisa minta ke produk gitu ya. Bargaining power-nya cukup besar dia. Kalau misalkan Indofood-nya nggak mau, Giant bisa bilang ya udah nggak usah jualan di sini, silakan cari peritel yang lainnya begitu. Artinya positioning-nya sih cukup kuat kawan-kawan. Itu tadi materi pertemuan pertama. Ada yang ingin ditanyakan barangkali sebelum saya lanjutkan lagi? Atau kawan-kawan yang kelas malam ada kuliah lagi nggak ya habis ini? Ada, Pak, tapi hanya tugas. Ada tapi tugas. Sama aja nggak ada dong.
Wong